Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Rahelani dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan proyek saya mengenai semantic segmentation berbasis deep learning untuk ekstraksi penambangan dari peta topografi. Jadi pengertian semantic segmentation ini merupakan teknik pengolahan citra yang bertujuan untuk mengklasifikasikan setiap piksel dalam gambar ke dalam kelas tertentu. Nah, metode semantic segmentation ini bisa memberikan label pada setiap piksel sehingga menghasilkan peta segmentasi yang membagi gambar ke dalam area-area yang sesuai dengan objek atau kategori yang berbeda. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk pengenalan objek, pemandangan otomatis, uh, dan lain-lain gitu. Nah, di sini untuk pemrosesannya sendiri menggunakan beberapa data. Yang pertama ada kayak minus, kayak quotes, kayak topos, oh minus, oh quotes, oh topos, ada processing tapi kosong, terus ada VA minus, VA quotes, sama VA topos. Nah, kayak ini artinya wilayah Kentucky. Oh, ini artinya wilayah Ohio. Terus VA ini artinya wilayah Virginia. Nah, uh, apa sih perbedaannya isi folder yang means, quote, sama topos? Nah, folder means ini merupakan data yang berisi area penambangan gitu. Jadi hanya area-area penambangannya saja. Nah, kalau quotes ini artinya data layer extend yang memuat seluruh peta topografi. Nah, kalau di bagian topos ini memuat peta topografi pada suatu wilayah berdasarkan nama foldernya ini gitu. Kayak Kentucky, Ohio, atau Virginia gitu. Nah, tahapan pertama yang dilakukan itu adalah melakukan ekspor training data menggunakan bebas sebenarnya data apa aja, tapi di sini saya menggunakan data Kentucky Williamsburg dari folder SIM kayak minus ini. Kemudian saya juga menambahkan ini Williamsburg yang ada di folder kayak quotes. Kemudian di sini saya menginput datanya, input data raster, terus ini input feature class-nya udah otomatis juga. Urutannya harus sesuai kayak gini, tampilannya harus sesuai kayak gini supaya dia bisa diproses datanya. Kemudian setelah ekspor training datanya udah, oh ya ini harus dipastiin class value-nya ada saat kita mengatur parameternya. Kemudian kalau udah, kita bisa langsung run aja. Terus kalau udah diekspor data, selanjutnya kita melakukan train deep learning model gitu. Di train deep learning model ini kita menggunakan data input topo chips yang dihasilkan dari hasil ekspor training data ini. Jadi hasilnya ini menghasilkan folder yang namanya topo chips. Nah, untuk train deep learning model kita menggunakan input data topo chips dengan foldernya output dengan folder outputnya namanya UNet Topo Model tuh. Terus dari hasil train deep learning model kita menghasilkan ini grafik model matrix, ada grafik trend loss sama validation loss gini. Jadi ini kan yang trend warnanya biru, terus yang validation kan warnanya oranye. Jadi kedua grafik ini memperlihatkan pola penurunan yang berjalan ketika pelatihan gitu.
Nah, yang artinya kalau nurun ini artinya model sedang belajar dari data dengan baik. Nah, kalau ada celah yang besar, ini kan celahnya sedikit banget ya, hampir nggak ada, yang semakin bawah tuh semakin nggak ada. Nah, kalau celahnya itu besar antara training loss dan validation loss, itu artinya dia overfitting gitu. Nah, kalau misalnya kedua grafik ini menurun yang konsisten tanpa ada celah yang besar, ini artinya model cukup baik dalam menggeneralisasi data baru gitu. Jadi grafik yang dihasilkan dari project ini uh, cukup baik karena uh, dapat menggeneralisasi data baru. Kemudian selanjutnya adalah fit, fitur classify. Nah, si ONET Topo model ini ada folder model karakteristik, model matrix tadi yang grafik tadi, terus ada training validation loss, ada unit topo model di LPK. Nah, untuk menggunakan fitur classify pixels using deep learning ini, saya menggunakan data Virginia Wise. Kemudian model definitionnya ini menggunakan unit top model hasil train deep learning tadi, kayak gitu. Terus ini diatur outputnya. Nah, kalau untuk si padding, batch size, background sama tile size-nya ini saya default aja dari pengaturan ArcGIS Pro-nya. Nah, ini untuk environment-nya saya menggunakan CPU karena ketika menggunakan si GPU-nya ini error gitu. Jadi menggunakan CPU. Nah, karena kita udah selesai memodelkan si Virginia, saya mencoba data. Oh ya, ini hasil dari si klasifikasi Virginia. Kayak ini. Ini dinyalain petanya sama hasil klasifikasinya. Nah, dia nih hasilnya udah bagus banget karena udah sesuai gitu berdasarkan si petanya. Jadi udah nempel dan sesuai. Nah, karena kita mau memodelkan uh, wilayah lain tapi tetap pakai model hasil dari train train deep learning, itu saya menggunakan uh, area Ohio Albany, pakai model unit topo model juga. Terus udah deh, hasilnya kayak gini ntar. Nah, saya seperti ini. Dia ada di pinggir-pinggir sini. Bedanya si Virginia sama Ohio tadi, uh, yang dihasilkan lebih besar Virginia dibanding Ohio. Bisa dilihat dari perbedaannya. Ini yang Virginia, ini yang Ohio. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.